Ingat nggak pelajaran dari sistem zonasi? Bahwa mereka sistem zonasi. Ya, Den, sistem zonasi, Den. Jadi mereka yang berjuang mati-matian akan kalah sama mereka yang punya kedekatan. Raymond, kenapa diputus sama pacarnya? Terlalu jauh. Terlalu jauh. Mon, cinta tuh butuh zonasi. Kita tuh butuh yang deket aja sama dia. Kadang ya. Nih lidah supaya nggak julid. Pijit, dilenturkan. Sebab memang lidah itu tidak bertulang, Mon. Tapi lidah bisa mengangkat pinggang. Pertanyaannya, dunia ini bukan hanya panggung Sandy Prawira, tetapi juga panggung sandiwara. Yang berbakat akting dialah yang jadi idola. Semua hanya kulit luar belaka. Tapi ingat, Allah sangat tahu isi hati manusia. Meski demikian, banyak orang sepakat kalau julid itu sangat berbahaya. Diksinya keren, Pak. Dari mana itu? Belajar di Kang Maman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Kulkas. Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Sobat Ngadem semua, sekarang kami masih berada di Taman Peri, yang lokasinya tuh di Cibiru Hilir Cileunyi, ya. Lokasinya sangat strategis. Sangat strategis. Bagi anak UIN, bagi anak UPI PGST, bagi anak Stikes Bakti Kencana, dan juga anak UMB Universitas Muhammadiyah Bandung. Betul sekali, Ya. Pak Haji. Oke Sobat Ngadem, tema Kulkas kali ini yaitu jangan jilid julidmu. Bagi Sobat Ngadem, semoga tidak ada yang julid ya. Amin. Jangan julid. Ya. Julid ya. Nah, Pak Haji, apa sih julid itu? Oke, saya punya catatan, Bang. Oke. Ya. Dalam KBBI, julid itu digambarkan sebagai perilaku kurang senang melihat kelebihan orang lain. Julid itu senang melihat kekurangan dan kelainan orang lain. Julid sangat dekat dengan perasaan cemburu, perasaan iri, perasaan sirik kepada orang lain. Di dunia maya, kata julid ini menjadi bahasa gaul dan bahasa populer. Jadi bahasa yang diungkapkan oleh masyarakat manusia, terutama oleh orang-orang populer. Karena diungkapkan oleh orang populer, satu kata itu bisa menjadi sebuah istilah yang ramai dipakai, ya. Contoh, ya, menstruasi pada perempuan disebut sekarang bahasa populernya PMS. Dulu kita bahas dabul. Datang bulan itu PMS, premenstrual syndrome. Itu ternyata PMS bukan pada perempuan, pada laki-laki juga ada. Kamu punya underwear sudah tipis, geus jorek lah, itu bisa PMS. Posisi manuk salah. Jangan beda lagi itu, Pak. Ini mesti disensor. Contoh, ya. Ada hasrat ingin tahu, ya, bukan hasrat ingin tahi. Itu disebut kepo. Kepo, knowing everything particular object. Kemudian orang sensitif disebut baper. Terus piknik, healing. Apa lagi? Makan gaji buta, gabut.
Kan dulu mah TTM, sekarang FWB. FWB. Apa tuh FWB? Ada Pak Haji bahasa Jaksel, saya juga nggak ngerti. Banyak Oke. FWB aja. Itu namanya bahasa populer. Ya. Bahasa yang diungkapkan biasanya oleh orang populer dan itu bisa menjadi rame. Kembali, julid itu konon sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Syahrini. Oke. Bu Syahrini ini kan orang populer. Dia ngomong julid, di mana kata julid dikonotasikan dari ungkapan Syahrini itu adalah komentar ganjil, komentar negatif, komentar agitatif, komentar nyinyir dan nyindir terhadap orang lain. Oh gitu. Ya. Salah satunya dari si Syahrini ini Pak Haji. Bukan, yang mempopulerkan. Yang mempopulerkan. Itu ya kan, nah, julid dia di Twitter sekarang itu. Oh, ternyata gitu. konotasinya julid itu adalah untuk orang yang gampang komen, gampang nyinyir, gampang iri, kemudian nggak senang terhadap kemajuan orang lain. Kata julid ini mengarah pada konotasi negatif. Kenapa? Karena orang julid gemar memproduksi, mereproduksi dan mendistribusikan komentar-komentar negatif terhadap orang lain tanpa sedikit pun melihat hal positifnya. Jadi julid itu gini, Mang. Bisa dipahami ini. Suatu kondisi di mana seseorang sungut namun cugug, tuluy ngocoblak teu eureun-eureun, gara-gara kenyataan tidak tersinkronisasi dengan apa yang dipikahayang. Atau gara-gara orang lain healing sementara dia ngorong. Pusing. Orang lain healing, dia pusing. Dia pusing. Tapi pengertiannya itu akademis sekali Pak Haji. Akademis populer. Nah Pak Haji, barusan pengertiannya. Sekarang contohnya seperti apa sih Pak Haji? Saya berselancar di medsos ya. Banyak ya pasti. Yang disebut julid itu ya. Ini gini contoh. Ada orang posting foto gantengnya di medsos. Posting lah dia foto ganteng. Orang julid ngasih komen, bro, fotomu ganteng banget. Kalau nggak ada jerawatnya. Waduh. Coba itu julid nggak? Iya julid. Julid. Lalu yang dijulidin juga ngebales. Wajahmu juga ganteng bro. Kalau nggak ada mulutnya. Kan gitu ya. Lalu ada orang yang punya tai lalat, posting foto. Si julid komen, bro, orang yang punya tai lalat itu suka beruntung. Maksud lo, untung tai lalat bukan tai kebo. Dibalas, Pak. Dibalas ya. Yang julid ngebalas, bro, aku penasaran, pingin tahu gimana cara kamu nyisir rambut. Kenapa gitu? Keren, tanduknya nggak kelihatan. Kan gitu juga. Itu julid kan ya. Lalu ada cewek cantik posting mobil barunya. Dipoto di mobil baru. Si julid komen, mobilmu cantik Jang, tapi sayang BPKB-nya belum ada. Cie 35 kali mendaki ya. Waduh. Itu julid kan? Padahal Pak Haji dibalas. Akhirnya ngejulid ngebalas. Kamu cantik juga Jang, tapi sayang kayak piara bergilir. Waduh. Tubuhmu banyak diicip-icip hidung belang. Kan lebih parah lagi. Kamu cantik tapi sayang kamu. Banyak diicip-icip hidung belang. Kan, yang parah lagi, ada orang Batak nikah sama orang Bogor. Orang Batak sama nikah sama orang Bogor. Sunda ya Pak Haji. Ya, posting foto weddingnya di medsos. Posting. Si julid ngasih komen, ya, keren bro, Batak nikah sama orang Bogor. Nanti anakmu jadi Batagor. Parah kan? Iya. Untung nggak Batak sama Konghucu. Langsung marga lu berubah dari marga Satwa jadi marga Seblak katanya. Kacau. Yang di ngejulidin pasti jawab, alhamdulillah karena aku kenal dengan kamu, aku bisa melihat monyet tanpa harus ke kebun binatang. Waduh. Pedas nggak? Ada. Sering serang Pak Haji. Yang ngedes begini, ada orang miskin dapat beasiswa. Orang miskin dapat beasiswa. Kuliah ke Harvard, perguruan tinggi yang ia cita-citakan. Wey, di depan Harvard kan dipoto. Gimana yang julid? Bro, setinggi-tingginya bangun terbang, ujungnya jadi kecap juga. Waduh. Kan nggak hina itu, benar nggak? Julid ini. Pencapaiannya keren Pak Haji. Pencapaian keren. Suatu ketika habis ceramah saya Darren.
habis ngisi ceramah, tiba-tiba ada orang julid nyamperin, Ustadz, ceramahnya bagus, warna-warni, kayak balon tapi Ustadz, kenapa? Nggak ada isinya. Peres. Bilang ceramah saya nggak ada isinya, Den. Awalnya. Akhirnya saya balas, Pak, kalau mau pengajian jangan pakai topeng. Simpan dulu gitu. Nah, itu beberapa contoh kata-kata julid ya. Bener Pak Haji, banyak banget. Banyak. Berkeliaran di medsos, di sehari-hari Pak Haji ya. Kadang nggak kerasa lah. Nggak terasa. Kejulidan itu. Abis kondangan biasanya yang dikomentarin makanan. Hai, sayur sop berenang. Ini kan hese bubur. Jumpa-jumpa di temi rasa cuma aki-aki. Pokoknya macam-macam Pak Haji lah ya. Bentuk-bentuk kejulidan itu. Nah, berarti Pak Haji, kenapa seseorang itu bisa julid? Kata ahli yang mengkaji, psikolog sebut saja ya, ada yang nyebut karena 2 faktor. Seorang bisa julid itu, jadi ada 2 faktor. Satu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Secara internal seseorang bisa julid kenapa? Karena iri hati. Iri. Ya, kalau hatinya irian bukan Papua, pasti itu julidnya bisa berjilid-jilid. Makanya gini, Brand, kalau ada orang ngiri, kamu jangan harus kanan. Ada orang ngiri, kamu ikut ngiri, jadi konvoy. Pokoknya di mana ada iri hati, di situ pasti ada julid. Jadi iri ya. Yang kedua, kenapa seseorang bisa julid? Secara internal karena lost control. Lost control. Maaf, yang tidak bisa bilang R jangan bilang kontrol ya. Jangan bindeng ya. Kontrol. Orang julid itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Hingga kalau dia lagi di kiri, dia iri dan dengki. Kalau dia lagi di kanan, dia edan. Kalau dia lagi di depan, dia bermain sandiwara. Dan kalau dia lagi di belakang, dia akan menikam. Orang lost control itu bisa seperti itu. Di depan orang lain dia bersandiwara. Betul. Di belakang kita dia bisa menikam. Tuh orang lost control kayak gitu. Betul. Tapi bagi saya, Brand, seindah dan serame-ramenya sandiwara, bagi saya lebih seruan Sandy Prawira. Sepertinya dulu belum pada tahu. Jadi nama asli saya itu Sandy Prawira. Ya. Tapi lebih bikin Brand Cianjur. Brand Cianjur. Yang ketiga, secara internal, kenapa seorang bisa julid? Karena tidak terlatih berpikir kontemplatif. Orang julid itu sumbu pendek. Tidak terlatih berpikir kontemplatif. Sumbu pendek iya. Bisa dikatakan julid, Pak Haji? Iya, maka orang sumbu pendek mah dikit-dikit julid. Dikit-dikit ngeledek, ujungnya pasti meledak. Benar, Pak Haji. Kan gini, bagi orang sumbu pendek mah gini mikirnya, kalau korek api bisa menyalakan api, maka korek kuping harus bisa menyalakan kuping. Kan sumbu pendek. Itu orang julid juga kayak gitu. Iya. Bagi yang sumbu pendek itu, kalau bubur bayi makanan buat bayi, maka bubur ayam jadi makanan buat ayam. Benar, Pak Hajinya. Sumbu pendek. Ya. Jadi pikirnya pendek, tidak terlatih berpikir kontemplatif. Jadi siapa saja di antara kita yang nggak pernah berpikir kontemplatif, tengarti tewau sedikit jeung hikmah atau filsafat lah ya. Itu pasti gampang julid. Oke. Kedua, julid itu juga disebabkan karena faktor eksternal. Di antaranya apa? Salah gaul. Lebih baik rebahan daripada salah pergaulan. Benar nggak? Sudah gratis nikmat banget rebahan itu ya. Jadi kalau gaul sama tukang julid, maka julid akan jadi habit. Kalau julid sudah jadi habit, maka kamu akan julidnya berjilid-jilid. Faktor eksternal yang bahaya. Jangan salah gaul, Den. Teruslah gaul dengan Remon. Hati-hati ya. Jangan gaul sama Repi. Lagi sama Biu. Mari kita hina si Biu sekarang ya. Berarti sumbu pendek, Pak Haji ya. Sumbu pendek. Orang julid itu dan lebih kepada ya itu iri. Reaksionis, dasarnya iri. Ya orang misalnya yang iri plus ditambah mikirnya pendek pasti julid. Ada orang yang iri hati tapi mikirnya rada panjang, agak bisa mengendalikan diri. Oke. Berarti
orang julid itu lebih ke reaktif daripada proaktif aja ya. Ya. Lihat dulu sisinya harus ya kan? Ya, Dari mananya. dia reaktif lah ya. Reaktif. Reaktifnya biasanya value judgment ke sananya. Ke arah negatif lagi. Ya, gampang menghukumi orang lain. Oke Pak Haji, nah ini nih, seberapa bahaya Pak Haji ya si julid ini dalam kehidupan kita Pak Haji? Sangat bahaya. Pertama, tukang julid itu dia akan sulit melihat sisi positif orang lain. Ya Hese. itu tadi ya udah reaktif duluan ya. Karena dia sulit melihat sisi positif orang lain, dia itu akan sulit mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Itu bahayanya, Bren. Betul Pak Haji. Kamu julid pada orang lain, kamu akan susah mengembangkan diri kamu ke arah yang lebih baik. Jadi dia hanya berkembang biak, hidupnya tidak akan berkembang baik. Kalau sekedar berkembang biak, anjing pun berkembang biak. Bebek pun berkembang biak. Bebek pun berkembang biak, apalagi platypus pun berkembang biak. Cirian ya. Ya jangan sekedar berkembang biak ya, harus berkembang baik. Gitu. Pak Haji kenapa buat platypus? Kenapa platypus? Gue kasih lihat ikut syuting lah. Oke, makanya ada quote gini. Benar, Pak Haji. Jadilah orang baik, tapi jangan terlalu baik. Sebab itu juga tidak baik. Oke. Jangan terlalu baik. Iya. Maksudnya gimana Pak Haji nih? Ya kan Rada aneh ya. kalau terlalu itu israf berlebihan. Jadi mun bangor ulah bangor teuing. Sebab bangor teuing baik teuing itu jadi tidak itu melampaui batas kemanusiaan. Ya. Kita manusiawi aja. Saya juga baik Pak Haji. Insya Allah. Baik. Berarti marga satwa. Oke, yang kedua bahaya julid itu bila julid menjadi habit, maka itu akan berkembang menjadi kebencian. Betul. Orang julid itu pas dia produktif dengan ragam kebencian ya, dia akan menjadi penabur kebencian. Maka ketika kebencian ditabur, di sanalah akan tumbuh ragam kejahatan. Betul. Kejahatan itu karena kebencian. Dua. Yang ketiga, bila julid jadi habit, maka kamu akan berada pada zona julid. Oh, ada zona julid. Ada zona julid di sana, dan itu berbahaya. Sebab kalau kita berada di zona julid, sekali lagi kita akan menjadi penabur dan penebar julid itu sendiri. Ingat nggak pelajaran dari sistem zonasi bahwa mereka sistem zonasi. ya, Den, sistem zonasi, Den. Jadi mereka yang berjuang mati-matian akan kalah sama mereka yang punya kedekatan. Raymond, kenapa diputus sama pacarnya? Terlalu jauh. Terlalu jauh. Wah, cinta tuh butuh zonasi. Kita tuh butuh yang deket aja sama dia. Kadang ya. Keempat, pada ujungnya tukang julid itu hidupnya akan happy ending. Pada saat julid pada orang lain happy, setelah itu ending. Sugante. Tereh maut. Dai Pak Haji ya. Ya, happy ending tuh dia akan mati seluruh kebaikannya. Gitu. Itu jadi orang julid itu dia pada saat julid memang happy, tapi setelah itu ending. Betul Pak Haji. Wafat. Potensi kebaikannya tidak akan berkembang. Mati Pak Haji. Bila kita tidak bisa berkembang kebaikan, ya kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Betul, Mati Pak Haji. hidup kita. Itu mang bahayanya. Bahaya Pak Haji ya. Bahaya banget ya. Oke Pak Haji, nah sekarang nih agar kita terhindar dari perilaku julid tadi, bagaimana sih ciri-ciri orang julid ini Pak? Pertama, julid itu dimulai dari habituasi gosip. Habituasi gosip. Ya, jadi ciri utama orang julid itu adalah aktivis gosip, tukang gibah. Oke. Maka supaya kita tidak julid, kita harus gibah distancing. Weh, pernah kita bahas Pernah. tuh. Gibah distancing. Gibah distancing. Nyambung kayaknya. Nyambung. Kedua, julid itu gemar banget mencampuri dan ngurusin urusan orang lain. Nah, eta Orang Pak julid Haji, resep banget ngurusin orang lain gitu. meni urusan we, Padahal urusan diri sendirinya terabaikan. Heeh. Tukang julid itu intinya gemar memancing di air keruh. Woi. Padahal memancing yang enak mah di kolam mantan. Kira di kolam pancing. Denny punya mantan. Lemon juga. Yang ketiga, ciri orang julid itu gampang ngomen tanpa kontemplasi. Jadi jangan gampang ngomen. Kontemplasi dulu sedikit lah. Ya, santeuna Pak Haji. Ya, ada info baru, misalnya persoalan Idul Adha tanggal hari Sabtu dan hari Minggu. Sabtu dan hari Oh, meniribut
ribut mentang-mentang ada yang kuat ngasih dalil yang pas itu hari Sabtu loh, Lebaran Idul Adha itu bukan hari Minggu. Dalil. Dari ini saya komen. Nah, ini bahaya ya. Iya. Harus kontemplasi dulu. Keempat, ciri tukang julid itu ya kurang piknik. Nah, makanya nih, bagi tukang-tukang julid, cobalah pergi ke Taman Peri. Taman Peri. Piknik lah. Piknik, Den. Kenapa orang itu julid? Karena kurang piknik. Iya. Lamun minang piknik mau julid. Supaya julidnya gak jadi habit, tapi pergi ke rumah hobbit. Masuk ya Taman Peri. Itu yang serius, Den. Nah, kemudian Pak Haji, adakah tips supaya kita terhindar dari perilaku julid? Oke. Tips supaya kita terhindar dari perilaku julid. Yeah. Pertama, mulutmu jangan banyak diasah. Mulutmu jangan banyak diasah. Nanti julidmu akan tambah runcing. Ya. Maka kalau ada orang yang nanya, kenapa kamu tambah gendut saja? Jawab saja oleh kamu, aku gendut karena mulutku dipakai ngunyah. Ya, bukan dipakai julid kayak kamu. Woi, setuju. Mending dipakai ngunyah mulut ini daripada dipakai julid ya. Lebih baik gendut full senyum daripada langsing julid. Nah, ini pas nih bagi sobat ngadem, ibu-ibu ya yang sering posting foto terus di komen, "Bun, kok gemukannya?" Gituin, balikin ya Pak Haji ya. Gue gendut karena mulutku dipakai ngunyah, nggak dipakai julid. Wih, pas. Kedua, supaya tidak julid, mulutmu harus banyak pakai lotion. Ya, biar lembut, nggak kayak bubuk paku. Jadi lotion jangan hanya dipakai ngoles tangan dan kaki, oles ke mulut. Atau sekali-kali datanglah ke toko besi awak. Woi. Beli amplas anjir. PB Engal. Beli amplas ya Pak Haji. Di PB Engal, beli amplas tuh mulut diamplas biar lembut. Oke. 3, lidahmu itu harus banyak dipijit supaya lentur. Ini lidah supaya nggak julid. Pijit, dilenturkan. Sebab memang lidah itu tidak bertulang, Mon. Tapi lidah bisa mengangkat pinggang. Pertanyaannya, kenapa mengangkat pinggang? Polos aja ya. Jadi mengangkat pinggang. Kenapa laki-laki banyak yang buaya? Iya. Sebab kata mama, lidah buaya banyak manfaatnya. Oke. Maka kalau ada suami yang ngebuaya, cabut aja lidahnya. Cabut aja lidahnya. Insya Allah nanti gagu. Oke, yang keempat, tips supaya tidak julid, sekali-kali mulutmu itu dikandangin. Supaya tidak nafsu untuk beradu. Kandangin. Di kandangan. Orang julid itu kan pinya adu mulut wae. Yeah. Di kandangan tong diadukeun wae ya. Ini mah sudah tahu salah ngotot. Ingat, seekor ikan pun akan terhindar dari masalah bila ia bisa menjaga mulut. Benar. Ikan tidak akan nyangkut di kail kalau jaga mulut. Itu sagawaya ya. Sagawaya. Kenapa ikan dapat terpancing? Nggak bisa jaga mulut ya. Nggak bisa jaga mulut. Berarti juliders ini sama kayak ikan. Sama kayak ikan ya. Karena resep ngadu mulut gitu. Yang kelima, Bren, ada yang menarik. Belajarlah pada teko. Teko tuh mulutnya kecil. Selain untuk estetika, mulut teko kecil agar pada saat menumpahkan air hati-hati tidak luber. Ya. Sebab kalau tidak hati-hati dalam menumpahkan isi hati dan pikiran, itu nanti bisa luber omongan kita. Dan itu mulut ember. Ya. Mulut ember itu kan gede. Berarti, kalau numpahin air gampang luber. Iya, berarti kita harus mulut teko lah Pak. Mulut teko, kecil, jangan jadi lambe turah. Oke. Bener Pak Haji. Gitu. Itu tipsnya lah, belajarlah dari teko, Brenda. Oke. Jadi seperti lubang di teko itu Pak Haji ya kecil, ya, jadi tidak luber ya. Tidak luber. Luar biasa nih. Itu filsafat teko. Filsafat dari periode mitos sampai periode jatos. Itu dari jatos ya dapat. Beda Pak Haji. Itu Pak Haji Aang itu filsufnya. Oke Pak Haji nih. Kan si julid ini bisa dikatakan buah dari lost control. Lost control. Nah,
sekarang supaya kita tidak lost control dan terhindar dari sifat julid itu gimana Pak Haji? Singkatlah, kalau dalam konteks populer sekarang belajarlah pada Google Map. Wah, Pak Haji. Gini, Google Map buat pertama dengerin, Google Map itu punya peran nge-guide orang. Iya. Tapi hebatnya ya bisa mengendalikan diri. Contoh, kamu lagi pakai kendaraan, di-guide sama Google Map. Kata Google Map, 100 meter ke depan belok kanan. Benar nggak? 100 meter ke depan belok kanan. Sementara kamu malah belok ke kiri. Nah, Google Map ngomong nggak? Misalnya, goblok amat, goblok amat. bodoh. Bodoh. Enggak kan? Enggak. Dia bisa mengendalikan diri. Anjir, bener ya. Bener deh? Belajar dari Dimarahin pas belok kiri. Bahkan lebih sopan Pak Haji cara memperingatkannya 300 meter balik arah. Jadi dia selalu memberi solusi. Iya. Meskipun kita salah, dia tidak julid tapi tetap ngasih solusi. Benar nggak? Kamu salah, bodoh amat, ngomong pinter, sarjana, tenyaho, kita belok kanan ke kiri, nggak kan? Bener. Atau misalnya kata Google Map, 100 meter ke depan belok kanan, kamu ngikuti belok kanan. Dia tidak lantas gampang muji, wah Brad pinter banget kamu, cerdas hebat, gitu nggak? Nggak kan? Dari mana Pak Haji solusinya kayak gini? Saya belajar dari Google Map. Pengalaman dari Google Map. Jadi tidak ujung-ujung muru. Jadi meskipun memang Google Map ada kelemahannya, nggak pernah ngasih tahu kalau di depan itu ada hajatan. Padahal kata Google Map, bro, ada hajatan, padat banget, balik arah gitu ya. Harusnya gitu ya. Jadi saat nge-guide kita, pada saat salah tidak marah-marah, pada saat misalnya kita benar tidak sontak-sontak memuji, dan kalaupun salah selalu ada solusi yang dia berikan. Eta Google Map Pak. Terus 120 meter ke depan, balik ke arah lagi ke sebelah timur. Kan gitu ngasih tahu. Gitu harusnya. Gitu ya. Ada yang ngecek kecerdasan Google Map. Oh, dicek. Ada. Gimana Pak Haji nih? Pertanyaannya, bro, kenapa cewek gua nggak pernah mau nikah sama gua? Ya. Google Map menjawab, pintu hati perempuan itu seperti pintu tol yang bisa masuk hanya yang punya mobil. Mungkin itu Google Map tahun 2030 ntar lebih pinter itu. Jawaban kedua kata Google Map, hubungan Anda beda keyakinan. Kamu yakin cinta sama dia, tapi dia tidak yakin cinta sama kamu. Kirain keyakinan apa? Ada yang nanya lagi tes kecerdasan ke Google Map. Bro, gua susah nikah. Bro, susah gini ya. Gua tuh susah nih bercinta sampai ke puncak. Ada solusi nggak? Kata Google Map, jika bercinta tidak mencapai puncak, maka disarankan jangan bercinta pada hari libur. Sebab puncak macet. Beda. Oh ya, puncak pernikahan. Bukan puncak di Bogor, bukan. Aduh, Pak Haji. Seru ya? Nggak capruk lah. Oke, Pak Haji. Luar biasa tadi panjang lebar tentang juliders ini dan ciri-cirinya, kemudian bagaimana supaya kita terhindar. Pokoknya sudah dikupas habis dan sekarang nih ada pesan-pesan nggak untuk Sobat Ngadem semua supaya terhindar ataupun pesan-pesan Pak Haji Aang. Oke, saya sudah catat ya. Ya. Pesan buat Sobat Ngadem. Pertama, dunia ini bukan hanya panggung Sandy Prawira, Woi. tetapi juga panggung sandiwara. Ya. Yang berbakat akting dialah yang jadi idola. Ya. Semua hanya kulit luar belaka. Ya. Tapi ingat, Allah sangat tahu isi hati manusia. Woi. Meski demikian, banyak orang sepakat kalau julid itu sangat berbahaya. Woi. Diksinya keren, Pak Haji. Dari mana itu? Belajar di Kang Maman. Kang Mama. Ya, kedua, jangan percaya ke dokter gigi yang nyuruh gigimu ditambal. Coba pompa dulu, siapa tahu gigimu cuma kempes. Pak Haji, beda. Beda, bukan ban ini gigi. Maksudnya jangan gampang ngejudge orang lain, apalagi pas ngejudge itu dicampuri julid. Sumbu pendek. Sumbu pendek. Sumbu pendek intinya gitu kan. Ketiga, bila kamu mau mengutarakan isi hati,
tapi takut dijulidin. Sudah ke selatan saja, Mang. Kenapa? Sebab banyak jalan menuju warteg. Selatan. Kalau susah mengutarakan, ke selatan saja. Utara selatan. Keempat, Kenapa harus ke warteg itu tuh? Contoh. Yang jadi pertanyaan. ini kan ada baju ya, baju-baju. Baju-baju. Gini, jualan bajunya lucu-lucu, boleh lihat-lihat. Boleh kata si Mang, tapi jangan ribut. Kenapa jangan ribut? Sebab bajunya baju tidur. Kasihan dia takut bangun. Di jalan juga ada polisi tidur. Iya. Jangan takut. Weh, Polisi. Kalau Tiap hari kita injak. Polisi tidur maksudnya ya. Nah, itu contoh empati. Iya. Ya, julid itu adalah mereka yang kehilangan empati. betul. Yang kelima, jangan dijilid julidmu, apalagi berjilid-jilid. Lebih baik kamu buang saja dengan menjaga senyuman. Sebab senyum kamu itu ibarat susu bendera, nikmatnya sampai tetes terakhir. Weh. Kenapa harus susu bendera, Pak Haji? Kalau begitu dengerin, melupakan ibadah neraka, melupakan orang tua durhaka, dan melupakan kamu gak bakal bisa. Yeah. Kenapa? Sebab senyummu lebih keren ketimbang julidmu. Weh. On keep smile, then keep smile. Keep smile pokoknya. Jangan sungguh pendek ya Pak Haji ya. Jangan Dan lah. hindari tadi ciri-ciri orang julid, dan semoga kita terhindar Pak Haji lah Terhindar. dari orang-orang yang julid, karena kita juga sering terpancing. Betul. Kalau mereka julid, kita pengen julid lagi gitu. Kadang gitu Pak Haji. Jadi lah, semoga kita terhindar dan semoga kita tidak menjadi orang julid. Amin. Pak Haji. Amin, ya amin, Allah, amin. ya Allah, amin. Oke, Sobat Ngadem, segitu aja pembahasan kulkas. Jawaban kali ini. atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Tanya kepada narasumber Yang lain, sebab wawasan Islam itu begitu sangat luas. Sobat Ngadem, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Brand Cianjur. ada konten apa Pak Haji? Pinjol. Pinjol. Bisa. Bagi kalian yang ingin belajar ngedit, tahu bagaimana cara jadi konten kreator, lihat Brand Cianjur. Oke, gitu aja Pak Haji. Tetap Oke. stay tune di mana? Kulkas. Kuliah Ringkas. Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas. Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Buat kalian semuanya jangan lupa subscribe, like, share, and comment di programnya Kulkas, Kuliah Ringkas bersama Aang Ridwan. Pokoknya mah oke.